Oke. Ini anak-anak bisa dengar suaranya Ibu kan? Bisa, Bu. Ini Ibu share screen kelihatan? Kelihatan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Untuk kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa agar berjalan dengan lancar. Untuk itu berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini ya, kita absen dulu. Bu absen. Yang pertama namanya Anggun Lutfiati Solihah. Hadir, Ibu. Eka Sofia Apriani. Hadir, Bu. Mes Hajiku. Hadir, Bu. Oke. Paulina Mei Silviana. Hadir, Bu. Susanti. Hadir, Bu. Itu lucu ya adiknya atau siapa? Ponaan. Oh, kena. Oh, anak. Masya Allah, lucu ya. Oke, nggak usah kita basa-basi. Kita lanjut aja. Tapi semuanya udah siap kan untuk pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Insya Allah sudah. Harus. Tolong kameranya dinyalakan, Ibu kangen muka-mukanya kalian. Mana nih Susanti? Miss? Izin, Bu, lagi sakit. Oh iya, Miss dengar aja ya, diperhatikan. Oke, kita mulai aja di sini. Pada pertemuan kedua ini, maaf Ibu harus mengajar secara daring ya, dikarenakan Ibu lagi di luar kota, ada tugas ya dari sekolah. Jadi Ibu harus mewakilkan kepala sekolah di luar kota. Oke, materi kita teknologi layanan jaringan. Next. Next. Oke, jaringannya. Oke. Kita masuk di komunikasi data. Komunikasi data sendiri dilakukan melalui salah satu yakni saluran komunikasi atau media transmisi elemen komunikasi data, itu seperti kabel tembaga, saluran komunikasi nirkabel, fiber optik, media penyimpanan, dan komputer khusus. Data disajikan dalam bentuk sinyal elektromagnetik seperti voltas, elektrik, gelombang radio, gelombang mikro, atau sinyal inframerah. Komunikasi data kini telah banyak diterapkan di berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, perbankan, industri, hiburan, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini ada 7 contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ATM. Siapa yang sini tahu ATM? Atau ada yang nggak tahu ATM? Tahu, Bu, yang untuk narik uang. Iya. Kalau soal uang, pasti tahu. ATM atau Automated Teller Machine atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan anjungan tunai mandiri
adalah sebuah alat telekomunikasi elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan seperti penarikan tunai, transfer, deposit, pembelian atau pembayaran, atau sekedar hanya untuk mengetahui informasi saldo setiap saat tanpa perlu berinteraksi langsung dengan pegawai bank. ATM pertama kali digunakan pada tahun 1967 di London, dan kini hampir seluruh kota di seluruh dunia telah memiliki ATM. Yang kedua itu surat elektronik atau electronic mail. Contoh komunikasi data lainnya yaitu juga merupakan contoh komunikasi digital, yaitu adalah surat elektronik. Electronic mail atau surat elektronik adalah mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui surat biasanya di-encode dalam bentuk teks. Kita juga dapat mengirim dan menerima pesan dalam bentuk gambar atau surat. Sebagian besar surat elektronik dikirimkan atau ditransmisikan sebagai data yang sesuai dengan komputer dan berjalan di sepanjang jaringan data. Bentuk umum surat elektronik diantaranya teletext, telex, jaringan pesan yang dialihkan, sistem pesan berbasis komputer, dan faksimile. Yang ketiga, faksimile atau faksimile. Faksimile atau fax adalah salah satu peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Fax adalah transmisi dokumen atau gambar dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan secara elektronik. Dokumen yang dikirimkan dipindai terlebih dahulu dan kemudian dikirimkan melalui jaringan telepon atau internet. Di era digital seperti sekarang, kehadiran internet sebagai media komunikasi telah mengurangi pengguna fax di dunia bisnis. Yang keempat, komunikasi data, telepon genggam atau handphone. Handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti peramban web, aplikasi permainan, kamera, komuter video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio. Yang kelima, itu komunikasi data melalui internet. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet atau Incorporated Network adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet menjadi sangat populer karena beberapa temuan yang kini telah kita lihat seperti World Wide Web atau multimedia, misalnya beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya adalah telepon atau VoIP, video berbagi, dan television over IP. Yang keenam, intranet. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi diantaranya adalah memudahkan akses informasi. Kemudian akses informasi dalam lingkup bisnis atau organisasi ditandai dengan adanya internet, intranet. Intranet adalah jaringan private yang hanya dapat diakses oleh staf atau karyawan suatu organisasi. Tidak seperti internet di mana informasi dan layanan tersedia bagi publik. Internet justru hadir karena mempertimbangkan adanya jenis-jenis informasi dan layanan yang tidak ditunjukkan bagi publik, namun bagi internal organisasi atau perusahaan. Intranet juga digunakan untuk memfasilitasi kerja kelompok dan telekonferensi suatu perusahaan. Intranet terdiri
atas beberapa jaringan LAN yang saling terhubung dan menggunakan protokol internet standar seperti TCP atau IP dan HTTP. Yang ketujuh, remote control. Satu di antara macam-macam media komunikasi dalam jaringan yang digunakan untuk transmisi data adalah sinar inframerah. Dalam lingkup yang lebih kecil, teknologi inframerah digunakan dalam remote control televisi. Remote control adalah salah satu media nirkabel sekaligus merupakan sebuah komponen peralatan elektronik yang digunakan untuk menjalankan peralatan elektronik dari jarak dekat. Remote control banyak digunakan untuk menjalankan televisi, menjalankan pendingin udara, memutar DVD player, atau menghubungkan mouse nirkabel ke komputer. Dan di sini ada 3 macam model komunikasi data. Yang pertama yaitu transmisi satu arah. Yang pertama ya, transmisi satu arah. Dan di gambar yang kedua itu ada 2 arah bergantian. Kalau yang ketiga ada 2 arah bisa bersamaan. Nah, yang pertama ini dinamakan simplex. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah saja, tidak bolak-balik. Misalnya siaran radio atau televisi, yaitu signal yang dikirimkan dari stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran. Tetapi pesawat penangkap siaran tidak dapat mengirimkan informasi balik ke stasiun pemancar, mengirim data dari satu komputer ke komputer lain yang searah, atau komputer yang satu mengirim ke komputer lainnya sebagai penerima, merupakan contoh dari transmisi satu arah. Yang kedua, gambar kedua ini, yaitu namanya half duplex, atau 2 arah bergantian. Half duplex ini biasa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi data dapat dikirim dan diterima, namun tidak secara serentak atau bergantian. Artinya bila satu mengirimkan maka yang lainnya menerima dan sebaliknya. Radio CB walkie-talkie merupakan contoh dari 2 arah bergantian ini ya. Dengan radio CB walkie-talkie kita dapat berbicara atau mendengarkan namun secara bergantian seperti itu. Yang gambar ketiga yaitu adalah full duplex atau 2 arah bisa bersamaan. Nanti kalau yang kedua kan itu bergantian. Kalau yang ketiga ini dia bisa bersamaan. Full duplex atau 2 arah bisa bersamaan ini disingkat FDX, merupakan channel transmisi di mana informasi data dapat mengalir dalam 2 arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi lewat telepon merupakan contoh dari tipe channel transmisi ini. Dengan telepon ini, kita bisa berbicara sekaligus mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicara. Oke, mungkin itu aja materi kita pada pertemuan kedua kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dalam pertemuan kita kali ini? Ada yang masih bingung? Silakan, kalau ingin bertanya. Semuanya udah paham? Bu, yang model komunikasi yang terakhir tuh berarti kayak WhatsApp ya? Gimana? Model yang mana, Paulina? Coba. Model yang terakhir, Bu. Yang apa, yang full duplex? Berarti contohnya kayak WA gitu ya, bisa mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Iya. Eh, seperti sekarang kita ini termasuk full duplex, ya kan? Kita sekarang lagi melakukan full duplex, gitu kan? Kita lagi melakukan transmisi 2 arah yang bisa bersamaan, seperti itu. Udah, selain Paulina ada lagi yang ingin bertanya? Udah ada paham semuanya? Alhamdulillah kalau udah pada paham semuanya.
Udah, Bu. Ibu sekali lagi minta maaf ya, kita harus melakukan belajar hari ini secara daring karena kan memang ya bagaimana ya, sekolah kita kekurangan guru juga. Kalian semoga bisa jadi guru ya, biar banyak eh, apa ya, guru-guru di Indonesia ini gitu. Karena sebagai penerus, kalian jangan apa ya, jangan menyerah di tengah-tengah. Kalian harus menyelesaikan masa depan kalian, kejar cita-cita kalian. Minggu depan kita masih ada pertemuan lagi, kita masih membahas tentang komunikasi data. Ibu akan memberikan soal, tapi nanti Ibu kirim aja di grup ya. Tidak menyita aja. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan sudah meluangkan waktu untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih, Bu.